Shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih dimanapun saat ini berada. Saya sangat bersuka cita karena pada malam hari ini kita terus bisa berjumpa dalam program Obat Tidur. Pada malam hari ini kita akan sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan oleh hambanya Evangelis Lubis. Dan pada malam ini sebelum kita akan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kita datang menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur Tuhan karena pada malam hari ini Bapa kami dapat bertemu kembali Tuhan Yesus dalam program kami Bapa, yaitu program Obat Tidur. Mengurapilah Tuhan Yesus Engkau atas setiap pelayan-pelayan yang akan melayani pada malam hari ini Bapa. Kami rindu Tuhan Yesus merasakan lawatan-Mu, merasakan zaman daripada Tuhan. Dan sebelum kami Tuhan Yesus diberkati oleh kebenaran firman-Mu Bapa, terlebih dahulu kami Tuhan Yesus mengangkat pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Mari sama-sama kita angkat pujian di hadapan Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, berharap padamu satu-satunya yang ku andalkan. Kau satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Sama-sama kita akan lagu pujian dari awal. Yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, Tuhan penyembuhkan, Tuhan pemulihku. Engkau sumber kekuatan,
Tuhan, Engkaulah satu-satunya yang kami andalkan dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang mengasihi kami, Engkau Allah yang selalu memperhatikan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Terima kasih Bapa buat malam hari ini kami boleh bersekutu dengan Engkau, menikmati hadirat-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami mau belajar dari firman-Mu, karena itu ya Tuhan, kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dan juga hamba berdoa buat semuanya yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah Engkau memberkati mereka Bapa. Segala gangguan yang mau mengganggu pemberitaan firman pada saat malam hari ini, di dalam nama Yesus Kristus kami halaukan segala kuasa-kuasa iblis. Dan kami mau tenang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Senang menyapa Bapak Ibu di dalam program ini, yaitu dalam program Obat Tidur. Baik Bapak Ibu, kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan menyegarkan hati kita, firman Tuhan yang akan memberikan berkat-berkat yang luar biasa bagi kita pada malam hari ini. Ya, baik, mari ambil Alkitabnya Bapak Ibu. Kita ambil Alkitab kita, dan kalau perlu diambil catatannya untuk mencatat poin-poin yang penting yang perlu untuk dicatat. Ya, kita buka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Kalau Bapak Ibu belum menemukan firman Tuhan ini, saya ulangi kembali. Injil Matius pasal 15 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-28. Saya akan bacakan firman Tuhan ini demikian. Perempuan Kanaan yang percaya. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya." Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dari ayat-ayat firman Tuhan ini yang baru saja saya bacakan bagi kita, saya berikan tema yaitu iman yang besar. Bapak Ibu, saya memperhatikan firman Tuhan ini, bahwa di dalam firman Tuhan ini ada seorang ibu yang dinamakan oleh firman Tuhan ini, yaitu perempuan Kanaan. Perempuan Kanaan ini, Yesus memuji dia oleh karena dia punya iman yang besar. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, dan oleh karena dia punya iman yang besar, sehingga Tuhan Yesus menolongnya, sehingga Tuhan Yesus mengabulkan pergumulannya, yaitu Tuhan Yesus menyembuhkan anaknya yang sangat menderita karena dirasuk oleh setan. Dan untuk lebih jelasnya kita akan lihat bagaimana sebenarnya iman yang dimiliki oleh perempuan Kanaan ini. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-21, lalu Yesus pergi dari situ
dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Bapak Ibu, di ayat-ayat sebelumnya Tuhan Yesus bersoal jawab atau berargumentasi dengan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Lalu sesudah itu Tuhan Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Saudara yang kasih, ketika dia menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, di ayat yang ke-22 dikatakan di sini, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari Tirus. Maka datanglah perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Nah, saya katakan kembali, ketika Tuhan Yesus menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon, lalu seorang perempuan Kanaan mendatangi dia dengan berkata, "Ya Tuhan, kasihanilah aku, sebab anakku sangat menderita oleh karena dirasuki setan." Bapak Ibu, Tuhan Yesus di sini tidak berespon apa-apa, seolah-olah Tuhan Yesus tidak mempedulikan perempuan ini. Dan murid-muridnya juga berkata kepada Tuhan Yesus, "Usirlah dia, karena dia mengikuti kita terus dan berteriak-teriak." Saudaraku yang terkasih, dari firman Tuhan ini kita melihat seolah-olah Tuhan Yesus tidak peduli kepada perempuan ini. Tetapi mari kita perhatikan bagaimana sikap daripada perempuan Kanaan ini. Perhatikan di dalam ayatnya yang selanjutnya. Dikatakan di sini, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang meminta kepadanya, "Suruhlah ia pergi, ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak." Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Israel." Nah, lagi-lagi Tuhan Yesus, Bapak Ibu, memuji ibu ini. Tuhan Yesus berkata, "Aku hanya diutus kepada domba yang terhilang dari bangsa Israel." Saudaraku yang terkasih, perkataan ini seolah-olah bahwa bangsa lain tidak perlu bagi Yesus. Tetapi di sini Tuhan Yesus menjaga perasaan daripada bangsa Yahudi, saudaraku, supaya jangan bangsa Yahudi merasa Yesus terlalu condong kepada bangsa lain, sementara Tuhan Yesus dia mengatakan bahwa dia adalah raja orang Yahudi. Saudaraku yang terkasih, sekalipun Tuhan Yesus seolah-olah tidak peduli kepada perempuan ini, tapi kita perhatikan kembali bagaimana sikap daripada ibu ini. Di ayatnya yang ke-24, di ayatnya yang ke-25 dikatakan, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Saudaraku yang terkasih, walaupun seolah-olah Yesus tidak peduli kepada perempuan itu, tetapi perempuan itu tidak menyerah dan tidak mundur, dan dia mendekat kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Saudaraku yang terkasih, kita perhatikan iman yang sangat luar biasa ini. Lalu apa perkataan Tuhan Yesus kembali kepada perempuan itu? Tuhan Yesus berkata, tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Nah, dari firman Tuhan ini juga kita perhatikan Bapak Ibu, seolah-olah Tuhan Yesus merendahkan perempuan ini. Tuhan Yesus berkata, tidak patut melemparkan roti yang disediakan kepada anak-anak, melemparkannya kepada anjing. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan Yesus di sini menjaga hati daripada bangsa Yahudi. Karena bagi bangsa Yahudi bahwa di luar mereka adalah kafir, dan mereka juga berkata bahwa kafir itu adalah anjing. Sehingga itu makanya Tuhan Yesus berkata demikian, tidak patut melempar roti kepada anjing yang seharusnya itu disediakan untuk anak-anak. Saudara yang terkasih, kita perhatikan kembali, walaupun seperti direndahkan, tetapi kita perhatikan kembali bagaimana sikap
daripada perempuan Kanaan ini. Saudaraku yang terkasih, dikatakan dalam ayat yang selanjutnya, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika perempuan itu atau perempuan Kanaan itu berkata kepada Tuhan Yesus, benar Tuhan, namun anjing juga makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Saudara yang kasih, perkataan ini adalah ungkapan iman yang sangat luar biasa. Dan ketika Tuhan Yesus melihat iman yang luar biasa yang dimiliki oleh ibu ini, Tuhan Yesus berkata, ibu, besar imanmu, jadilah seperti yang engkau kehendaki. Dan perhatikan dalam kalimat yang terakhir, dikatakan seketika itu juga sembuhlah anaknya. Bapak Ibu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kenapa anaknya sembuh? Kenapa ibu ini ditolong? Adalah karena dia punya iman yang besar, punya iman yang tak kenal untuk menyerah, untuk mundur sekalipun diperhadapkan dengan tantangan, dengan ujian yang sangat luar biasa. Dan dengan iman yang besar yang dimiliki oleh ibu tersebut, saudaraku yang terkasih, dia memperoleh jawaban dari setiap masalah yang dialaminya. Anaknya yang dirasuki oleh setan dan dikatakan oleh firman Tuhan ini yang sangat menderita, sembuh seketika. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu, saat ini mari kita tarik kepada pribadi kita. Apakah pada saat ini kita punya masalah yang sangat besar, punya pergumulan, dan kita sudah menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan, dan rasanya doa itu mental tidak memperoleh jawaban? Saudaraku yang kasih, tetaplah berdoa, tetaplah berseru-seru seperti yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini, Bapak Ibu. Dia tidak menyerah, dia tidak mundur, yang walaupun diperlakukan dengan tidak baik. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, tetaplah berjuang apapun masalah yang kita alami. Tetaplah datang mendekat kepada Yesus. Tetaplah membawa setiap doa-doa kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, tantangan memang selalu ada di dalam hidup ini. Permasalahan selalu ada. Saudaraku yang kasih, seperti 1 Korintus 10 ayat yang ke-13 katakan di sana bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami ialah pencobaan biasa yang tidak melampaui kekuatan kita. Dan ketika kita setia, maka Tuhan juga akan memberikan jawaban, akan memberikan solusi untuk setiap masalah yang kita alami. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setiap orang tentunya punya masalah, punya kerinduan. Apakah itu sakit penyakit, apakah itu masalah, atau apapun itu bentuk masalah yang kita alami. Mari jangan jenuh-jenuh berdoa, mari jangan menyerah, mari senantiasa membawa setiap pergumulan kita kepada Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Sekalipun dalam pemandangan kita tak mungkin, tapi bagi Tuhan semuanya mungkin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, demikianlah firman Tuhan yang menjadi perenungan kita pada malam hari ini. Dan biarlah firman Tuhan ini kita taruh di dalam hati kita, menjadi kekuatan dalam hidup kita. Saat ini kita kembali mengangkat pujian kepada Tuhan. Kita katakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, dan nantinya kami serahkan kepada Bapak Gembala untuk mengakhiri program ini. Atas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu di saatku tak berdaya.
kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami semua yang mendengar. Berkatilah anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami sungguh bersyukur kalau pada malam hari ini iman kami telah dikuatkan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Sebelum saya berdoa buat Bapak Ibu Saudara, sebelum kami berdoa saya ingin menyapa ya kita semua. Dan saya mulai dari CS. Terima kasih atas kehadiran saudara. Dan juga saat ini Elizabeth dan juga Tika Dede. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Maradau, Tiur juga. Dan Sona, Suandi. Itu pembicara kita saat ini ya. Rista Silaban. Terima kasih ya buat kehadirannya dalam menonton malam hari ini. Demikian juga Kiki, bundanya Edu. Dan juga yaitu saudari kami Suasana, Mama Dion, terima kasih Ibu. Dan juga Ibu Oyen dari Malang yang begitu setia. Terkhusus buat Ibu juga Mas Ria Manurung. Ya tadi Ibu ini katakan semoga jaringan tidak lelet. Ya tadi malam memang kita problem, tapi itulah bagian daripada ya tantangan dalam pelayanan. Bahkan juga dengan saudari Sela Purba, terima kasih atas kehadirannya. Ruth Sian, demikian juga Tuhan Yesus memberkatimu. Mitra juga terima kasih. Esterlin Marjono, Bapak Dumenggus, terima kasih Pak sudah mengikuti program ini. Demikian juga ya ini Herlina Samosir, tetangga kami. Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati, semakin lancar usaha menjahit ya. Bah, demikian juga ini Anggun Grace N. Saya nggak tahu Nenggolan mungkin ya gitu ya. Bahkan juga Rosida Tampu Bolon dan Hotman Siahan, terima kasih. Demikian juga saat ini untuk Yanti Marison yang selalu setia untuk mengikuti program ini. Bahkan juga Hernawati Sihombing, terima kasih Bu ya. Lasma Lubis juga demikian. Ada tadi Hotman Siahan ya, tadi saya sudah disebut. Baik, terima kasih. Mungkin ada juga nama-nama yang saya sebutkan di sini, tapi saya percaya Tuhan melihat kehadiran saudara dalam menonton ini pada malam hari ini. Terkhusus kami sampaikan kepada Ibu Leliani yang meminta nomor rekening kami. Ya baru lihat sih, karena nggak pernah terpikir ada orang meminta nomor rekening. Boro-boro minta rekening dulu, dikasih rekening nggak ada, nggak ini. Tapi lain kiranya Tuhan berkarya. Malam hari ini kami menemukan bahwa Ibu Leliana tadi malam meminta nomor rekening, baru malam ini dilihat. Dan nanti kami akan kirim melalui messenger Ibu ya. Terima kasih, dan kami percaya Ibu adalah juga bendahara Tuhan di bumi ini untuk memperlancar pelayanan. Ya terima kasih, nanti bisa beli pulsa gitu ya. Ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kita telah diberkati oleh Tuhan dengan suatu kebenaran di mana bahwa perempuan Kanaan adalah memiliki iman yang tangguh, yang pantang menyerah kalaupun banyak tantangan. Bapak Ibu, itu adalah merupakan suatu teladan bagi kita. Ketika dia memiliki iman yang pantang menyerah, yang terus dia getol untuk mohon kepada Tuhan, kalaupun sudah cuek awalnya Tuhan Yesus. Lalu dalam ayat 28 dia katakan, hai ibu besar imanmu. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya berharapkan bahwa malam hari ini saudara boleh memiliki iman yang besar seperti perempuan Kanaan itu. Lalu Tuhan berkata, hai ibu besar imanmu, hai anakku besar imanmu. Oleh karena itu kepada kita sekalian, bawalah semua persoalan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian di kaki Tuhan, maka dia akan mengangkat semua persoalan itu. Bukankah dia selalu promosi buat saya dan saudara? Hai orang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Oleh karena itu, mari berikan itu jawaban yang diberikan oleh Tuhan atau tantangan yang diberikan oleh Tuhan. Mari berikan dirimu bahwa sesungguhnya dia adalah pribadi yang baik. Bukankah 1 Korintus 2 ayat 9 dikatakan di sana, demikian saudara-saudara sekalian, bahwa jauh daripada apa yang pernah kita pikirkan dan kita doakan dan timbul dari dalam hati, dan jauh daripada apa yang tidak pernah kita dengar, bahwa Tuhan menyediakan bagi orang mengasihinya. Artinya bahwa Tuhan sesungguhnya menyediakan segala sesuatu yang tidak pernah terpikir dalam hati kita. Hanya kalau saya dan saudara sebenarnya datang, saudara,
saudara, Dia akan memberikan. Oleh karena itu, betapa ajaib dan betapa baiknya Tuhan Allah menyediakan yang tidak pernah timbul dalam hati, menyediakan yang tidak pernah kita dengar dan kita lihat, saudaraku, adalah untuk saya dan saudara. Dan ini adalah kairosnya Tuhan. Ini adalah saatnya bahwa Tuhan akan memberkati. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, mari kita naikkan pujian sekali lagi di saat ku tak berdaya. Haleluya. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu. Sekali lagi katakan di satu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapak, demikianlah bahwa kuasa-Mu begitu nyata dalam setiap kehidupan orang yang berseru, yang beriman, yang memohon kepadamu. Saat kami tidak berdaya, bahwa kuasa-Mu sungguh nyata. Itu sebabnya saat ini kami mau katakan sesungguhnya kami adalah pribadi yang lemah, yang terbuat daripada debutan, yang tidak dapat berbuat apa-apa di luar Engkau. Olehnya Tuhan, kami mau letakkan semua persoalan umat-Mu ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kiranya Engkau mengangkat semua problem kehidupan daripada orang-orang yang saya sapa tadi. Saya berdoa diberkatilah Selsi, diberkatilah Tuhan Yesus Elizabeth, diberkati Bapak surga Tika Dede, berkatilah Mardau, berkati Tiur, berkati Sona, berkati Rista Silaban, berkati Kiki, berkati Soesana, berkati Mama Dion, berkati Ibu Oyen, berkati Ibu Masri Manurung, berkati Sela Pruba, berkati Rusiahan, berkati Mitra, berkati Esterlin, berkati Marjono dan Dumenggus Engkau berkati, Herlina Samosir Engkau berkati, berkati Anggun Grace, berkati Bapak Rosida Tampu Bolon, Hotman Sian Engkau berkati, berkati Sondang, berkati ya Tuhan Lasma Lubis, berkati ya Tuhan John Tralala, Yanti Marison juga Engkau berkati Bapak, bahkan juga Rainaldus Batubara Engkau memberkati. Berkatilah mereka Bapak surgawi, apapun masalah problem mereka, mungkin ada penyakit, kiranya Tuhan Allah mengangkat semua ya Tuhan persoalan itu. Dan saat ini kami berdoa Tuhan, Engkau juga memberkati Sondang Tambu Bolon, Engkau berkati Bapak, berkati terkhusus Ibu Leliana yang meminta nomor rekening kami. Kiranya Tuhan Engkau menolong, Engkau campur dan Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapak, mujizat Allah nyata bagi kami semua. Dan hamba berdoa buat orang-orang yang menonton di grup lain. Kiranya Tuhan Engkau memberkati mereka. Apapun masalah persoalan hidup mereka, diberkatilah kiranya ya Tuhan. Biarlah kiranya penyakit ya Tuhan Engkau sembuhkan. Penyakit paru-paru Engkau sembuhkan. Penyakit asma Engkau sembuhkan. Penyakit ya Tuhan Yesus yaitu ginjal juga Engkau sembuhkan. Penyakit gula, asam urat. Penyakit apa saja yang ada di dalam tubuh pendengar, dan kapan saja video ini didengar, kiranya bilur-bilur dari Yesus menyembuhkan. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik dan amat baik. Tidak ada yang terlalu sukar bagi Tuhan. Saya berdoa, kiranya Tuhan keluarga-keluarga yang broken home Engkau pulihkan. Kiranya Bapak surgawi hati yang terluka juga Engkau memulihkan. Kalau orang lain menolak mereka Bapak surgawi, orang lain mengucilkan mereka, orang lain memandang kami hina, sungguh kami tahu ya Tuhan bahwa kami berharga di mata-Mu. Engkau telah melukiskan nama kami di telapak tangan-Mu, dan dalam tembok-tembok kami juga ada dalam ruang mata Tuhan. Artinya Tuhan Yesus, kami tahu Engkau pribadi yang baik.
Maka oleh karena itu Tuhan Yesus, inilah semua persoalan umatmu. Kiranya Engkau menjadi jawaban yang pasti dalam hidup. Haleluya Bapak, haleluya. Kami berdoa untuk kota kami, diberkatilah kiranya Bapak. Berkatilah Tuhan Yesus, ya Bapak Surgawi, Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Berkati ya Tuhan. Bapak, masih ada yang baru masuk ya Tuhan dalam mengikuti program ini. Kiranya Engkau berkati juga Epi Serle Manurung. Berkati Bapak, berkati Epison Manurung ya Tuhan Yesus. Berkat Allah turun atas mereka semua. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam nama Yesus Tuhan kami telah berdoa dan bersyukur. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, saat ini saya sebagai hamba Tuhan rindu memberikan berkat ya sebagaimana doa Musa kepada pengikutnya saat ini. Arahkanlah pandangan kepada Tuhan dan terimalah berkat ini dengan iman. Terimalah berkat daripada Tuhan Allah, kasih sayang dan damai sejahtera daripada Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan kuat kuasa Allah Roh Kudus. Itulah yang menyertai saudara, memberkati dan menyembuhkan penyakitmu, menghibur engkau, melindungi, menjaga, menyertai dari saat ini hingga sudah datang kali yang kedua, menjemput gerejanya. Haleluya, haleluya. Amin. Shalom. Shalom, terima kasih. Ini ada juga sahabat saya ini ya, hamba Tuhan Gereja Gedi Batam baru hadir. Terima kasih kehadirannya Pak. Bahkan juga Bonauli Limbong. Dan saya percaya Tuhan Allah akan berkati buat bapak-bapak yang terlambat masuk. Boleh nanti mendengarkan setelah selesai bagaimana khutbah yang berapi-api yang berkata bahwa pantang menyerah, never give up. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sekali lagi saya sampaikan selamat malam. Saya mohon kepada Bapak Ibu supaya kiranya Bapak Ibu mau membagikan video kami ini di beranda FB Saudara, di cerita, di IG, bahkan juga di grup medsos lainnya. Ketika Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian membagikannya, maka sahabat saudara dan keluarganya akan diberkati oleh Tuhan kalau mereka menontonnya. Dan saya juga menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian supaya besok pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat, Bapak Ibu juga supaya ikut menonton kembali bersama itu menonton program ini saudara-saudara sekalian. Sebagaimana saudaraku bahwa program ini adalah program obat tidur. Saya percaya ketika saudara tadinya telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan telah didoakan, maka saudara telah memiliki hati yang tenang, hati yang bersuka, jiwa yang telah disegarkan dan akan mendapatkan mimpi-mimpi yang indah. Oleh karena itu jangan pernah lupa bangun pada besok pagi. Salam dari Gereja Gebirau Indah Kota Batam. Salam sukses, salam sehat. Dan saya katakan di akhir acara ini, sayonara, sayonara. Sampai berjumpa lagi pada besok pada pukul 22 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi saya titipkan saat ini, kalau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian ingin melihat, yaitu pelayanan kami, bisa dibuka di channel Gereja Gebirau Indah Kota Batam atau di program Obat Tidur. Kami memiliki 2 YouTube saudara-saudara sekalian yang menceritakan semua pelayanan di sini, terlebih pelepasan dan luka-luka batin di sana ada banyak video-videonya. Oleh karena itu kalau Bapak Ibu Saudara mau melihat lebih jauh lagi, mohon diklik yaitu di YouTube Gebirau Indah atau juga di program Obat Tidur. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan.